merubah gambar, dan seterusnya. Kemampuan berpikir aneh seperti itu membuatmu menjadi kreatif. Ya, nanti tentu saya akan menjawab itu, membahas tentang menjadi manusia. Untuk yang lebih dewasa sedikit, untuk teman-teman yang angkatan Karang Taruna, teman-teman di depan ini, poinnya berbeda lagi. Selain tidak meremehkan sesuatu, harus kreatif. Karena dunia itu bergerak terus. Anda harus bisa membuat inisiatif-inisiatif baru. Harus bisa berpikir cara yang berbeda. Harus bisa melihat apa sih bedanya ini sama yang kemarin. Bisa dilihat dari sudut pandang yang kemarin yang berbeda atau tidak, untuk mendapatkan insight-insight, untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Karena jangan sampai terjebak pendidikan di sekolah. Di sekolah itu salah satu yang merusak adalah ketika kamu ujian jawaban benar ada berapa? Ada satu. Padahal dalam hidup jawaban benar itu bukan satu. Anda mau dari sini mau ke pasar, jawaban benarnya pakai apa? Pakai motor benar atau salah? Pakai sepeda benar atau salah? Pakai angkot benar atau salah? Numpang temen benar atau salah? Artinya banyak jawaban benar untuk menuju sesuatu yang kita tuju. Nah, semakin anak mudanya kreatif, semakin bisa memajukan lingkungannya. Dan ini untuk yang lebih tua, jangan sampai yang bapak-bapak, mbah-mbah ini kemudian memotong kreativitas si anak ini hanya karena belum paham. Karena anak-anak muda ini kreativitasnya kadang-kadang aneh juga, yang belum bisa dilihat oleh orang-orang tua maupun anak-anak kecil. Karena dia hidup di dunia dia, di zaman yang berbeda. Saya kasih pertanyaan lagi, kalau bisa jawab 50.000. Apa dibagi 5? Ya, yang muda-muda berani challenge? Intinya adalah ayo berpikir berbeda. Ayo berpikir yang tidak kelihatan. Pertanyaan saya, di sini sudah makan? Adik-adik sudah makan? Teman-teman sudah makan? Tadi makannya pakai apa? Makan nasi? Makan nasi? Oke. Makan nasi. Di sini tahu nasi itu apa? Asalnya dari apa? Dari beras, dimasak menjadi nasi. Pertanyaannya adalah, yang tahu diem dulu. Ini jawabannya adalah jawaban kreatif. Kenapa hal seperti itu dinamakan nasi? Kenapa dinamakan nasi? Ada yang bisa menjawab? Karena sudah dimasak. Ada satu, ada dua, oke, kedua-duanya ke depan. Lah satu laki-laki, satu perempuan. Kenapa dinamakan nasi? Jawabannya harus lengkap agar penonton juga paham. Jangan hanya karena lapar. Kok karena lapar kenapa sih? Kenapa dinamakan nasi kira-kira? Bapak-bapak, ibu-ibu. Monggo ya. Sini gak apa-apa sini. Wedi ya. Ya malah gak salaman le ana kono malian. Gak ngiler ta. Ana wong ganteng ngene iki. Mbok menawa besok anake ganteng. Perkenalkan, nama saya Cethetno sih. Nama saya Dina. Oke, Dina Mariana. Oke. Alamat Dari Malang. Malang mana? Saujajar. Punya istri? Punya istri. Punya. Punya suami? Oh ya. Jawaban. Terus jawaban. Karena Dina lapar. Karena Dina lapar. Oke. Mungkin belum paham, saya pengen jawaban jenengan apa? Yang kedua. Perkenalkan dulu nama. Nggih. Nama Miftahur Razikin. Panggilan Zaki. Oke. Dari Bulu Lawang. Oh, siap. Menurut Mas Zaki apa jawabannya?
Karena Dina tadi ke pasar pakai sepeda, beli beras, berasnya dimasak, Dina lapar, terus dimakan. Tepuk tangan dulu. Paham nggak? Bapak-bapak paham nggak? Kenapa dinamakan nasi? Karena Dina lapar. Gini, di mana nih kreativitasnya? Kadang-kadang kalau kita ngomong, itu kita punya asumsi di dalam kepala. Kenapa dinamakan nasi? Dinamakan kata-katanya disambung, sehingga bingung, kok dinamakan nasi ya? Coba dipisah sedikit. Kenapa Dina makan nasi? Karena Dina lapar, sehingga mendapatkan 50.000 rupiah bersama Zaki. Tepuk tangan yang paling keras buat teman-teman. Ini. Kenapa Dina makan nasi? Lah ya Dina makan nasi. Kiki tuku nasi ya. Ya, penak men. Orang melu duwe anak ngekeki dhuwit. Ngekekno so Mas Zaki sih. Ya, awante akeh rek. Le abut le narik iki. Dah. Nggih. Matur nuwun nggih. Matur nuwun sangat Pak. Nggih. Oh iki disalaman. Wis duwe bojo apa dereng? Oh nggih, kepingin apa ora? Oh iya. Gom-gom kok kepethuk niki ini. Alhamdulillah. Ini tadi bercanda, bermain, tapi juga ada intinya. Kita harus sadar yang namanya kohesi, kita harus sadar yang namanya cinta, mencintai antar generasi. Ini saya benar-benar melihat banyak generasi kumpul di tempat yang sama. Ini potensi luar biasa untuk menjadi tempat ini, desa ini menjadi desa yang luar biasa maju. Anak mudanya diberi kesempatan tadi itu untuk kreatif, belajar terus-menerus. Yang muda-muda kreatif pikirannya, kenapa dinamakan nasi? Banyak pertanyaan, dari mana? Apa? Matahari terbit. Dari sebelah mana matahari terbit? Ada gitu-gitu. Coba gambar dan seterusnya. Kemampuan berpikir aneh seperti itu membuatmu menjadi kreatif dengan cara-cara yang berbeda. Dan untuk bisa sukses di dunia modern, Anda harus kreatif. Nggak bisa cuma mengikuti apa yang ada, harus kreatif. Salah satu contoh paling kreatif di Indonesia adalah emoji yang gini itu. Itu emojinya apa? Enggak. Pas yang bikin itu emojinya untuk high five. Tos emojinya. Tapi kemudian dipakai untuk orang Indonesia menjadi minta maaf. Luar biasa, itu kreatif. Cara kreatif untuk memanfaatkan teknologi sesuai dengan budayamu, sesuai dengan kulturmu, sehingga Anda bisa membuat itu menjadi pertumbuhanmu sendiri. Saya yakin di sini tidak ada penyembah Zeus. Atau ada? Rupanya. Oke. Baik atau buruk sih? Sebelum saya awalnya saya tutup, ini moderatornya siapa ini? Gak ada moderator ya? Oke, bariki kita tanya jawab aja nggih. Membahasnya kemana? Saya pengen memberi satu hal yang namanya cinta. Kita harus membangun kebersamaan dengan namanya cinta. Cinta itu bukan hanya tentang sayang kepada orang lain. Cinta yang paling penting adalah cinta masa lalu, cinta dirimu sekarang, dan cinta ke masa depan. Gimana sih implementasinya? Cinta masa lalu adalah belajar dari nenek moyangmu, belajar dari orang-orang tuamu, belajar dari sesepuh desa, mencintai masa lalu, pelajari kebijaksanaan mereka, pelajari pengalaman-pengalaman mereka. Itu namanya cinta sama masa lalu. Tahu sejarah desanya seperti apa asal-usulnya, itu cinta masa lalu. Belajar sejarah-sejarah pahlawan, sejarah-sejarah kiai, itu cinta masa lalu. Kenapa? Karena orang yang tahu masa lalunya, tahu kuda-kudanya. Tentang Zeus itu tadi, Anda harus ingat. Kamu harus cinta juga sama masa depan. Gimana sih cara cinta masa depan? Jangan pernah melakukan sesuatu yang akan kau sesali di masa depan. Kenapa? Nanti kamu sendiri yang menderita. Udah rugi berapa kalau main Zeus? Udah kalah berapa sampai utang-utang? Utang nggak bisa bayar, yang menderita siapa?
dirimu di masa depan. Kamu akan sebel sendiri sama dirimu yang melakukan itu suatu saat di masa lalu. Artinya, ayo cinta masa depan. Langkah apapun harus matang, jangan sampai disesali di masa depan. Cinta masa lalu, cinta masa depan. Tapi, jangan sampai cintamu membuatmu menjadi overthinking. Di sini ada penderita cacat tuna asmara. Ada ya? Ada yang masih nggak bisa melupakan mantan? Ada yang masih nggak bisa melupakan mantan. Hei, mantan itu hanyalah jodoh yang putus asa. Jadi nggak usah diinget-inget. Masa lalu adalah masa lalu. Masa lalu hanyalah memori. Masa depan hanyalah imajinasi. Cinta pada dirimu hari ini, buat keputusan yang tepat, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa memberi manfaat kepada sekitarmu dan membuatmu menjadi mantap melangkah ke depan. Ngoten nggih, semoga dulur-dulurku di sini semua bisa menjadi cahaya untuk Malang, cahaya untuk Indonesia, memberi contoh kepada bagaimana seharusnya sebuah komunitas bisa berjalan. Luar biasa, bersatu dari generasi tua sampai generasi mudanya duduk di satu tempat. Dan ini diadakan oleh anak mudanya yang punya inisiatif. Saya mohon sekali lagi tepuk tangan yang paling keras untuk Pitulas, luar biasa. Teman-teman Pitulas ini, luar biasa. Oke, Ming rano moderator gitu, aku bingung juga. Siapa lagi moderatornya? Oh, oke. Setelah ini kita tanya jawab, kita ngobrol. Karena kalau saya terus yang ngomong nanti kebanyakan ngomong. Nanti saya nggak tahu kebutuhan jenengan apa. Karena saya terus terang, saya bukan penceramah. Kalau ada yang ngomong saya penceramah, salah. Saya tidak lebih tahu dari jenengan. Kebetulan umurku luwih tua, makanya aku luwih ngerti disian. Karena lahir duluan. Di sini saya pengen sinau bareng, membagi apa yang saya pahami, semoga bermanfaat. Kalau yang saya katakan buruk, tinggalkan. Kalau yang saya katakan tidak baik, tinggalkan. Kalau ada manfaatnya, bawa pulang. Di sini kita sinau bareng, J. Kebetulan saya di atas dan kebetulan saya lebih ganteng daripada kanan saya dan saya bisa nyanyi. Jadi ya, nek kuwi urusan nasib saka langit nek kuwi ya, jadi mohon maaf loh iki. Yang keri awak pisu itu. Kok yang salah motor ya, Pak? Nggih. Nggih, sajane biyen Motor 2 tak ngono. nom kula niku yo ganteng sajane. Nggih. Niki ngeten Gus, ya. Niki ana dulur jenenge Badrul Mahdum Ibrahim. Waduh. Sunan apa sih Mahdum Ibrahim? Oh, Sunan Bonang ya. Niki Sunan Bonang badhe matur. Oh nggih, monggo. Rotor ini cek ora bengung. Nggih. Perkenalkan dulu. Oh, kula. Nggih, terima kasih kepada Gus Sabrang yang telah menyempatkan waktu kepada di kampung 17 ini. Saya mewakili konco-konco RT 17. Terima kasih sekali kehadiran Gus Sabrang dan Kiai Imbun untuk menemani kita di malam hari ini, sinau bareng, ngaji bareng. Mudah-mudahan ada ilmu yang kita ambil, kita bawa pulang untuk menjadi insan kamil, insan yang sempurna menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Amin amin Allahumma amin. Ya, pada malam hari ini tadi sudah disampaikan oleh Kiai Embun. Yang pertama, khairunas anfa'um linnas, kita sebaik-baik manusia menjadi manusia yang sebaik-baik mungkin, karena tadi Kiai Embun sudah menerangkan bahwasanya sebagai manusia harus bermanfaat bagi sekelilingnya. Ini adalah salah satu poros menjadi seorang khalifah ataupun wakil di bumi ini, yaitu menjadi seseorang yang bermanfaat, begitu ya. Kepada yang disampaikan oleh Mas Sabrang tadi niku wau sing pertama insyaallah nggih 0 sampai 100 ada berapa angka 9 dan lain sebagainya. Kita harus berpikir berbeda dan kita harus bisa menyesuaikan lintas generasi antara yang tua, muda, atau yang paling kecil, generasi paling bawah. Kita harus serasi, harus
kompak, nah harus bersatu gitu seperti pada malam hari ini. Ngapunten Gus Abrang nih kula kiai lokal tadi bahasane Indonesia belepotan. Ya, terus wau yang terakhir yang sangat saya garis bawahi di sini tadi Gus Abrang tanglet datang awake dhewe di sini mayoritas penyembah Zeus atau tidak kan gitu. Nah, jadi itu tadi menjadi bahan materi kita pada malam ini. Mungkin ya garis besarnya adalah khairunas angfahum yang disampaikan oleh Kiai Imbun. Mungkin ada teman-teman nanti ada yang bertanya ataupun bagaimana kita menjadi manusia yang sesungguhnya, dalam artian menjadi manusia juga menjadi hamba ya, jadi juga manusia juga menjadi hamba juga gitu. Jadi nanti bisa diulas oleh Mas Sabrang bagaimana sih menjadi manusia yang baik itu, yang bagaimana menjadi hamba yang baik, bagaimana atau bolehkah memilih salah satunya, hanya menjadi manusia tok opo mek menjadi hamba tok, mek sholat tok opo yo mek nyambut gawe tok gak sholat dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa kita tanyakan, kita diskusikan pada malam hari ini bagaimana bisa menjadi manusia seutuhnya dan menjadi hamba yang seutuhnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibantu ya teman-teman ya. Wis pokok menungso oleh takon. Lek kodok yo gak iso bahasane Mas Abrang ngapunten. Jadi tinggi niki mangke kita berapa bertanya? Monggo disiapkan pertanyaannya sambil nunggu teman-teman bertanya. Oh, kita kasih satu lagu dulu. Oh nggih. Ini ya, nanti kita akan, tentu saya akan menjawab itu, membahas tentang menjadi manusia. Insya Allah saya bisa memberi perspektif yang mungkin berguna. Monggo kalau ada pertanyaan apa bebas, asal ojo takon urusan rabi, urusanmu dewe karo wanimu ora. Sama ya, kalau yang sudah penderita cacat tuna asmara lama mohon bersabar, tabah hatinya, yakinlah suatu hari akan ada mertua khilaf yang mau menerimamu.